Masyarakat muslimin rahimahullah. Pada saat hari yang sangat panas di padang mahsyar, kita menunggu selama ribuan tahun untuk diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi matahari itu sejengkal atau berada 1 mil di atas kepala kita, sehingga banyak nanti yang misalnya kepayahan, kepanasan dalam kondisi yang bermacam-macam. Ada yang tenggelam oleh terikatnya panas panasnya matahari itu, ada yang mereka itu diseret menuju padang mahsyar hingga wajahnya tak terlepas, dan banyak kondisi-kondisi yang buruk yang akan terjadi di sana. Namun ada beberapa golongan yang nantinya akan selamat, ada beberapa golongan yang akan dinaungi oleh naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, yang mana ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy-Nya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya dengan naungannya semata. Diriwayatkan dari hadis Bukhari bahwasanya yudhillullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama adalah al-imamul adil. 7 golongan ini salah satunya adalah imam atau pemimpin yang adil, al-imamul adil. Kemudian golongan yang kedua adalah wasyabbu nasa'a bi ibadati rabbi. Yang ini adalah pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Jadi di sini pemuda nih, pemuda itu merupakan suatu insan yang sangat diharapkan oleh agama ini sebagai generasi penerus yang akan meneruskan perjuangan dari generasi tua menuju generasi muda, yang akan membawa keturunan keberlanjutan eksistensi daripada ajaran Islam ini. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Itu seseorang yang hatinya itu senantiasa terpaut pada masjid. Ya, di sini juga bisa kita kaitkan dengan pemuda nih. Jadi karena pemuda itu merupakan generasi penerus orang-orang sebelumnya, maka ya kita punya masjid, kita bisa diberikan ilmu, kita sekolah, kita menuntut ilmu di mana-mana. Kita harus meneruskan perjuangan para ulama kita, ulama kita. Paling tidak kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu yang memberikan suatu pelajaran yang berharga pada tetangga kita, minimal kita bisa menasihati keluarga kita untuk melangkah yang baik. Jadi setiap pemuda itu nanti diberikan beban tanggung jawab ya dari Allah untuk memimpin sebuah keluarga. Tanggung jawab kita pemuda menjaga generasi penerus kita agar selalu tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam Allah. Kemudian yang keempat, warujulani tahabba fillahi ittama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Itu 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ada dua orang yang saling mencintai. Mencintai karena Allah itu bukan merupakan cinta buta. Jadi mencintai seseorang itu sebenarnya saja, alias tidak cinta sampai membuat, kalau cinta itu putus, kalau cinta itu berpisah dengan maut, maka kita tidak terlalu menyesali. Di dalam hati ini tidak akan merasa terpuruk setelah kita mengetahui yang kita cintai, pasangan kita, anak kita, saudara kita, ayah bunda kita, kalau seandainya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak terlalu merasa sangat terpuruk ketika ditinggal.